Di KPI gue seneng banget banyak konten kreator-kreator baru. Intinya memang mengeluarkan statement kita harus bisa mempertanggungjawabkan statement kita itu. Oke, kita lanjut ya karena yang kalau bercanda biar negara aja. Oke, langsung aja. Ngomong-ngomong soal Arsenal, asik. Ada orang yang membawakan pizza buat kita tadi di awal acara. Janji kayak gue, janji pizza kebeli. Mas Kevin juga salah sih ya. Janjinya berlebihan. Menutup akun kan kerja dari situ Mas Kevin. Semangat buat Mas Kevin. Bangkit lagi Mas Kevin Pramudia. Buat fans MU, gue ucapkan selamat atas kemenangan sensasionalnya. Tapi gak usah berlebihan lah. Iya, biasa aja. Main Champions League juga enggak. Kalau Scholes ngomong, Scholes saja kerjain luntang lantung nunggu kerjaan nih. Ini mana nih kerjaan nih jadi pandit nih ya gitu. Ya Scholes, siapa lu? Kata Scholes, lu yang siapa? Ya. 2 minggu bahasan Champions League mulu. Nggak asik. Gue bahas cepat aja ya dari judul Madrid. Good luck lah buat pelatih siapapun yang ngelatih Madrid ya. Karena ego pemainnya kayaknya susah banget nih. Benerin ego pemainnya karena paling besar semua. Terus PSG nggak usah dibahas gak punya fans. Arsenal. Siapa fans PSG? Nggak ada. Arsenal nih ya. Tim lu bagus, fans lu nggak seru. Lu sombong banget nih. Terus kalah, terus MU berasa kayak juara Liga Champions saja. Emang lu tahu rasanya juara Liga Champions? Selamat datang kembali di komunitas Pandit. Tepuk tangan. Senang sekali saya kembali lagi. Yoi. Yang di rumah juga apa kabar? Kembali lagi bersama saya Gerardo, komentator mencoba lucu. Langsung saja biar nggak lama-lama ke tema hari ini. Madrid dan PSG terlempar ke playoff. Arsenal perkasa di puncak. Bukayo Saka jajan di warpat. Ini apa? Arsenal tuh di puncak terus bukan karena jago. Bisa ketahan lalu lintas. Satu arah doang. Satu arah. Yoi. Jangan kaget Gabriel Magalhaes keluar dari Oyo. Ya TTA ya. Atletico Madrid kalah di kandang lawan Bodo Glimt. Ya elah. Ini yang bodoh siapa ya? Tolong ya JMTV yang ini dipotong, takut Diego Simeone ngambek. Tadi bilang pemerintah lu tuh bodoh gitu. Sama kalian tuh terlalu fokus sama tim-tim papan atas. Ada yang pernah ngecek klasemen Liga Champions di paling bawah nggak? Sumpah Villarreal sama Kairat 1 poin. 1 anjir, 1. Kayak datang ke sini dapat kopi 1. Gue ikut Liga Champions. Thank you buat Massive Thunder dong, gokil. Tepuk tangan ya. Kita seperti biasa sesuai temanya banjir ya di atas ya. Nggak ada panggung tapi dia di atas. Yoi. Massive Thunder sudah menciptakan banyak pandit dari acara ini. Gokil. Yoi. Ada apa lagi ya? Oh tadi ada fakta menarik di JMTV di Instagramnya. Katanya Chelsea sekarang di peringkat ke-6 UCL. Dia ternyata musim ini udah nyikat 3 juara Liga Besar Eropa. Liverpool, Barca, Napoli dia menang semua. Gokil. Gue takutnya kalau di sini dia ikut Pilpres juga menang tuh. Kan kasihan ya cucu rela pakai peci susah ya. Ditekan naik. Kayak mainan kutu loncat sogut. Anjir lucu banget gue, gokil. Gila. Udah siap ngeliat STVO survei banjir. Katanya segini doang nih golnya Madrid. Anjay. Kenapa Madrid ya? Madrid kalah sama Benfica. Madrid internalnya kisur mulu kayak ormas. Dikit-dikit boykot pemimpin katanya. Sama terakhir nih di akun JMTV juga tadi kalau lo lihat nih dengan Liga Champion. Pep Guardiola bilang makasih banyak ke Jose Mourinho. Dulu mereka musuhan, sekarang temenan. Kayak apa ya? Kayak apa gitu kan? Kayak ingat gitu. Terus Madrid lawan Benfica tuh jadinya kayak atau enggak kayak yang lawan rezim. Benfica sama temenan nama ini. Ya udah nggak jadi dah. Yeah. Setelah Benfica-nya Mourinho temenan sama Pep, dulu kan musuhan, sekarang temenan. Yoi, untung yang hilang poinnya bukan orangnya. Iya. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut ini dia ketua acara ini. Beri tepuk tangan buat Rizal. Oke, selamat datang semuanya di KPI di edisi hari ini. Dibuka dengan cara yang ideal ya. Hari ini kita buka dengan makan bareng karena persembahan dari Bang Abrar. Tepuk tangan buat Bang Abrar dulu.
Makanya tetap diselipin di judul kan, Arsenalnya perkasa di puncak. Jadi kita tetap harus acknowledge Arsenal di puncak di sana di Liga Champion. Karena makasih banget hari ini kalian udah nyempetin hadir. Pasti banyak yang begadang dan hari ini juga cuaca hujan seharian. Tapi kalian masih tetapin hadir. Gue sangat mengapresiasi hal tersebut. Dan makasih juga buat Aki Massive Thunder dan tim produksi yang selalu menyediakan tempat bagi kita untuk selalu berdiskusi di tiap hari Kamis. So, tema hari ini soal Liga Champion ya. Kalau soal Madrid dan PSG terlempar ke playoff, jujur bagi gue Madrid longsornya terlalu dalam karena gue nggak expect mereka terlempar dari 8 besar karena gue pikir sekalipun mereka kalah harusnya mereka aman lah, tapi kalah defisit 2 terbukti ini menyakitkan bagi mereka. Dan ada Arda Güler yang ngambek, menurut gue ini cuma awalan dari ngambek-ngambek setelahnya lah, karena Arda Güler udah ngambek tapi gue rasa pemain-pemain lain yang gue anggap ngambekan bisa aja di kemudian hari bakal ngambek dan nggak akan membuat Arbeloa nyaman-nyaman banget di sisa waktunya sampai akhir musim ini setidaknya. So, bagi Madrid kesempatan di playoff masih aman lah seharusnya mereka, tapi ya nggak seharusnya mereka berjuang di playoff 2 tahun berturut-turut bagi gue sih. Tapi kalau untuk PSG ya ini tim yang burn out banget kalau menurut gue ya. Kualitas masih ada tapi gue lihat agak burn out di musim ini. Banyak cedera yang gak heran. Musim lalu sextuple mereka kejar dan di musim ini pemain-pemain mereka rasanya nggak ada yang bisa keep up 10 game beruntun bisa main terus tapi selalu terganggu sama cedera. Tapi kalau Arsenal, yap, gue sih percaya sama Mas Haryo juga kalau Arsenal tuh lebih besar peluangnya kalau mereka berjuang di Liga Champion ketimbang di Liga Inggris. Memang mereka di Liga Inggris unggulnya cukup jauh, tapi di Liga Champion cara menang kayak mereka tuh jauh lebih ideal dibandingkan bersaingnya tuh di Liga gitu. Karena lu bisa main di sistem 2 leg, lu gak perlu main bagus tapi lu tetap bisa menangin pertandingan, gue rasa itu modal yang bagus banget. Jadi Arsenal menurut gue tetap ada di pole position sesuai sama data dari Opta ya, mereka favorit untuk jadi juara. Tapi menurut gue takutnya, gue masih takut mereka bakal ngikutin jejak Liverpool musim lalu. Finish mulus tapi di babak knockout ketemu tim yang bisa dikatakan lagi perform dan mereka akhirnya buyar di situ. Jadi buat Arsenal perjuangan masih panjang tapi jelas mereka favorit. Dan kalau Liverpool ya bersenanglah fans Liverpool tadi malam ya karena emang lebih bagusan main di Liga Champions tim ini dibandingkan dengan Premier League. Dan itu udah diakuin juga sama Anthony Gordon pemain Newcastle. Di Liga Inggris udah gak seru sekarang katanya. Terlalu kayak rugby, terlalu kayak fisikal mainnya dan itu bikin pemain-pemain itu gak keluar kemampuan terbaiknya. Jadi kalau mau lihat kemampuan terbaik Liverpool ya nontonnya di Liga Champions bukan di Liga Inggris. Itu sebuah statement tuh sebenarnya tuh. Jadi persaingan di Champions masih banyak dan sorry ya jadi MU gak sempet ke highlight nih soalnya bahasnya Liga Champions hari ini. Tapi boleh kalau mau singgung-singgung dan banyak dari lu. Banyak dari lu yang timnya tadi malam juga tampil, ada kayak Abel Inter, ada super sub Barcelona juga startnya buruk tapi bisa balik ke pertandingan dan menangin pertandingan. Dan juga ada tim-tim lain kayak timnya Wanda, abis itu timnya siapa lagi ya tim-tim ini ya. Ryuga juga ada Madrid, jadi pembahasannya gue rasa hari ini cukup luas. Jadi dari gue cukup segitu aja, enjoy, jangan lupa waktunya 5 menit di depan. Dan dari gue cukup sekian, gue kembalikan lagi ke Gerardo, enjoy semuanya. Oke, thank you Bang Rizal. Enak ya kalau klubnya main di banyak kompetisi ya. Bisa alasan. Coba tidak main. Kalah mulu lagi. Ya, menang lawan Arsenal. Ya. Nah, ntar yang lain aku bangkit Liga Champion, dia ngebangkit menang sama Arsenal. Oke, langsung aja. Ngomong-ngomong soal Arsenal, asik. Ada orang yang membawakan pizza buat kita tadi di awal acara. Malam semuanya. Minggu yang heboh banget buat gua. Apalagi buat Mas Aldi, gue yakin muka Aldi ada di mana-mana. Tapi gue bingung, sebenarnya kemarin MU itu juara apa sih? Heboh banget tuh juara ya. Kalau kita sih masih punya peluang quadruple. Kalau nggak punya peluang juara sih terlalu berlebihan kayaknya kayak gitu ya. Ngomongin pizza, gue janji bawa pizza 2 meter, salah ngomong. Tapi janji ditepatin kan. Bawa semeter, kalau 2 meter 700.000 kebanyakan, gue bawa semeter. Janji-janji, yang penting kan ini buat happy-happy aja. Gue tuh sebagai apresiasi buat teman-teman yang ini kayak gini nih, gue lihat kondisi hujan, macet semua pada nyampe di sini sekitar 25 orang selalu hadir. Terima kasih dan selalu ada teman-teman baru, misalkan kayak dan yang lama tetap bertahan kayak Yuno, walaupun tiap hari datang, walaupun dia ngomong gitu aja Yuno ngomong. Dia jadi bacain hasil, nggak ada analisanya. Nyari lucu dia kalau maju nyari lucu Yuno. Tapi gue juga mau ngomongin MU. Gue kan juga minggu lalu bilang ya, nggak yakin kan gue bilang Arsenal menang.
Ya kan gue bilang bahkan ke Billy juga, ke semuanya di sini. Jadi saksinya kalau gue bilang Arsenal nggak bakal kesulitan. Dan gue lihat tuh magisnya fans MU ya, dalam 2 musim terakhir menumbangkan 2 orang. Musim lalu ada yang aing tanya yang juara siapa? Sekarang ada, saya berjanji kalau Arsenal kalah bakal tutup akun. Gila ya, lu bayangin kalau MU juara UCL, lu bayangin. Ini gak juara apa-apa ini. Kagak juara apa-apa, bisa kayak gitu numbangkan 2 orang. Itu gua kenal orangnya buat Mas Kevin. Gak usah minta maaf Mas, lawan aja lagi minta maaf. Jadi Mas Kevin juga salah sih ya, janjinya berlebihan. Janji kayak gue ya, janji pizza beli janji pizza. Menutup akun kan kerjanya dari situ Mas Kevin. Semangat buat Mas Kevin, bangkit lagi Mas Kevin Pramudia. Mention langsung soalnya kenal. Terus kalau ngomongin Arsenal, gue mau nanggapi pernyataan Rizal di DP hari Rabu kemarin. Rizal bilang, gue setuju tuh sama omongan Scholes yang bilang Arsenal kalau juara adalah juara terburuk sepanjang masa. Ya menurut gue sih Scholes ibaratnya lu baru masuk kuliah, so ada abang-abangan semester 6 yang lagi kesusahan nyari kerja, jadi mau lulus juga susah, lagi gantungan tuh. Terus ngomong gini, Dek jadi gini. Nah gitu kayak gitu kira-kira. Jadi gak usah dianggap serius lah omongan Scholes kayak gitu. Apa bagusnya Scholes sih? Apa bagusnya Scholes? Sekarang kita ngomongin ini ya. Kita ngomongin Arsenal musim ini sama MU 2007-2008. Kita ngomongin dari sisi back aja. Vidic, Ferdinand, Saliba, Gabriel. Kalau di era VAR kayak sekarang, Vidic, Ferdinand ada berapa banyak blunder yang dilakukan? Itu mah abang-abang ini aja. Kayak boomer-boomer yang ini nggak lupa eranya udah selesai gitu. Iya, ya kan? Coba dia ngelewatin era sekarang. Gua tanya sekarang Vidic Ferdinand, kalau dia main di era sekarang dengan jadwal yang sepadat ini, apa dia bisa substance kayak Saliba sama Gabriel? Gua tanya, nih kita ngomongin levelnya Vidic Ferdinand, gua sebut lagi siapa? Terry, ada yang bisa main ball playing defender kayak Saliba, sebagus Saliba? Gak ada. Debatable kan? Iya, lu bilang, iya juga tuh, iya kan? Iya, jadi jangan dianggap serius kalau Scholes ngomong, Scholes saja kerja luntang lantung nunggu kerjaan nih. Ini mana nih kerjaan nih jadi pandit nih ya gitu. Nungguin ini Pak. Jadi dia harus bikin show menarik, makanya dia ngomong kayak gitu. Jadi buat fans MU, gue ucapkan selamat atas kemenangan sensasionalnya. Tapi gak usah berlebihan lah. Iya, biasa aja. Main Champions League juga enggak. Ini kita bahas-bahas MU nggak usah kali ya. Ya gue kan klarifikasi. Oh sama-sama orang-orang yang nge-DM gue. Gue mampus tuh. Buset kata gue, mampus tuh. IG-nya fotonya sama keluarga. Bang. Iya, Bang. Lu gak ngatain mampus, minimal follow dulu kalau enggak ya kan. Minimal follow dulu kalau paling kagak ya kan. Kalau nggak paling enggak follow dulu, paling jadi gue bales paling enggak. Udah mau mampus fotonya pakai foto keluarga. Aduh bang, dipikirin lagi deh bang, jangan nganggur banget gitu. Sampai marah-marah pakai foto keluarga, jadi pikirin lagi. Pokoknya gue harap setelah minggu ini banter-banteran Arsenal MU agak mereda. Karena udah mulai malas gak asik nih. Iya, malas gak asik. Jadi ini kita sama-sama happy-happy aja kan. Kita gak ada yang warga Manchester, gak ada yang orang London asli, gak ada. Jadi happy-happy aja. Ya, selama cuma banter-banteran media sosial aman aja. Ngomongin Madrid gak usah ngomongin. Gue semalam tidur nyenyak. Soalnya tahu di puncak gimana lawan Kairat gimana. Kayak Havertz aja bisa golin kayak Havertz. Itu orang udah berapa musim tuh cedera. Setahun setengah ada, semusim setengah ya kurang lebih. Iya, setengah musim ya. Setengah tahun langsung bisa cetak gol. Ya udahlah. Nah sekarang nih gue ngomongin lagi. Apa bisa itu MU 2007-2008 ngelewatin fase grup sempurna kayak sekarang dengan jumlah pertandingan 8 pertandingan. Yes, Scholes, siap lu. Kata Scholes, lu yang siapa? Ya, makasih. Ngobrar, makasih.
Thank you Bang Abrar. Anjir, Scholes mahasiswa tua. Nongkrong di warung depan Old Trafford ya. Set. Bubaran MU main, ada supporter cewek. Kiu kiu. Kan biasa gitu abang-abangan. Oke, kita langsung saja lanjut. Thank you Bang Abrar untuk pizza dan juga openingnya luar biasa. Cocok jadi opener Bang Valen. Kenapa? Kata yang nonton di rumah, kenapa emang ada apa? Yoi. Oke, yang pertama ini kayaknya kita tadi MU udah disenggol-senggol dikit karena nggak dibahas. Mending kita bahas di awal dulu ya teman-teman ya. Dia hari ini tapi pakai jersey Maradona, kayak malu ngaku dia. Soalnya kagak ada di pembahasan ini. Langsung aja boleh tepuk tangan buat Eski. Aduh, Vidic sama Ferdinand 70 clean sheet-nya. 70 kali ya. Terus di UCL itu MU juara nggak terkalahkan. Kalau gua nggak salah boleh dicek lagi. 2 kali juara tuh nggak terkalahkan. Yang 99 sama yang 2008. Tapi nggak apa-apa. Junya. Makasih Bang Abrar ya, gila. Emang yang paling penting adalah janji harus ditepatin. Di KPI gue seneng banget banyak konten kreator baru. Intinya memang kalau mengeluarkan statement kita harus bisa mempertanggungjawabkan statement kita itu. Oke, kita lanjut ya karena yang kalau bercanda biar negara aja. Serius dikit, waktu gue sedikit. Gue bahas dari mulai Karabakh sama Bodo Glimt. Bodo Glimt luar biasa bisa lolos, strikernya sekarang jadi bintang. Norwich City udah sempet ngebit dia buat gantiin Josh Sargent yang mau cabut. Dan dia bisa lolos. Gue udah sempet bahas Bodo Glimt di KPI sebelum-sebelumnya. Kalau memang bahwasannya Norwegia ini lagi berkembang. Dan itu terlihat dari Bodo Glimt itu sendiri. Dia bisa lolos sampai babak playoff. Itu adalah torehan luar biasa. Salah satunya pemain lainnya ada Patrick Berg juga yang mengejutkan. Kemudian Karabakh, dia juga superior di liga, tapi belakangan ini lagi kalah karena emang kelelahan, jarak dia jauh. Walaupun wassalam di Liverpool, tapi dia bisa lolos ke babak berikutnya. Next bahas sedikit soal Benfica sama Madrid. Oke lah Madrid memang ada konflik internal, nanti Dava mungkin lebih tahu sebagai lawyernya Madrid. Menjelaskan kenapa soal Madridnya, tapi ya ada guler, ada friksi-friksi yang mungkin gua rasa kekuatan Madrid di ruang ganti nggak ada, powernya hilang. Jadi kontrol dipegang pemain, itu jadi kendala. Dan gue melihat apa yang dilakukan Mourinho, insting seorang pelatih, gimana dia sebenarnya nggak tahu kabar bahwasannya timnya mampu lolos. Lalu ada bisikan, dia udah nggak punya pemain, akhirnya dia coba bilang ke Turbin untuk maju ke depan. Dan akhirnya menjadi gol. Itulah insting seorang pelatih dan itu adalah seni melatih. Itu bagus banget dari Mourinho. Nah itu adalah kemenangan seorang pelatih berpengalaman. Itulah Benfica mengapa bisa lolos begitu ya. Selain Benficanya dan Madridnya, mungkin gue mau cerita lagi soal tim yang gue tonton kemarin. Nah ini soal mempertanggungjawabkan omongan, gue bilang Napoli bisa lolos. Ternyata tidak. Jadi pricing high-nya si Napoli ini dia bervariasi, gue nonton, dia mencoba man to man, pressing high, menit ke-6 hampir blunder, Roberto Sanchez hampir blunder, tapi abis itu di babak pertama memang milik Napoli, sebenarnya mereka bereaksi cepat atas gol yang terjadi dan itu adalah kesalahan. Si Liam Rowe senior sebenarnya sempat salah memilih pemain, Højlund ngegolin, kebuka backnya, bagaimana ruang antar lini dari Napoli itu dari Chelsea itu terbuka, berhasil diakses dan Højlund berhasil nyetak gol. Tapi di babak kedua Cole Palmer masuk bentuk segitiga di samping overload, ada Gusto dia dan satu lagi gua lupa. Makanya ada Reece James buat main langsung direct ke depan sebenarnya. Joao Pedro jadi pembeda karena dia 1-2 sama si Cole Palmer ngerusak lagi-lagi ruang antar lininya si Napoli dan akhirnya Joao Pedro berhasil mencetak gol sensasional. Joao Pedro emang jadi bintangnya atau pembedanya di Liam Rowe senior ini dan salah satu yang hebat yang bikin hebat adalah Liam Rowe senior bisa membaca pertandingan di mana dia memasukkan Cole Palmer sebagai pembeda karena Estevao, Andre Santos juga kurang terlalu terlihat Cole Palmer menghidupkan pertandingan. Ya mungkin itu yang bisa gua bahas.
Kalau Manchester United tadi udah di awal, jadi ya sisanya teman-teman boleh lanjutkan. Terima kasih. Thank you Eski, luar biasa. Bener tuh Madrid tuh. Main 9 orang doang. Kayak kapasitas travel ini tuh. Madrid udah di-mention. Kayaknya langsung aja kita panggil si paling Madrid di ruangan ini. Dia kalau Madrid main paling rame udah pokoknya. Langsung aja kita panggil ini dia, Ketua Madridista cabang Tangsel. Beri tepuk tangan buat Ryuga. Halo, ya selamat malam semua. Olat todos ya. Kalau menurut gue gimana ya? Tadi malam tuh sebenarnya gue emang lebih milih tidur. Babak pertama tuh gue udah milih tidur. Aja ngapain gue nonton match tol kayak gini, bubak gue matiin aja lah. Tapi ini masih gambling ya, gue sebagai fans Madrid, gambling ini nanti bakal lawan Benfica atau Bodo ya. Tapi ya gue pengennya ketemu Bodo aja sih ya. Terus nah ini kalau misalkan lolos juga gue rada takut lagi nih karena Arsenal lagi ya kan. Gue seperti yang minggu lalu gue bilang, gue paling takut ketemu Arsenal. Tapi ya menurut gue kalau misalkan Madrid musim ini puasa gelar juga nggak masalah sih, nama juga lagi terseok-seok kan. Terus juga gue tadi malam lihat Arda Güler ngambek, why always me, ya ampun Balotelli lu. Ya ampun, why always me, ya ampun. Dan gue nggak tahu ya, ini tadi gue nemu aja di YouTube Short gitu. Katanya tuh ada 3 pemain yang bakal dijual kalau misalkan klub ini mau beneran mau datang. Ada Ceballos, ada Rudiger, sama nih Arda Güler. Katanya dia tuh nggak konsisten gitu. Katanya nggak konsisten lah. Ya kan bahkan menurut gue mending nih Kopas balik lagi aja, nggak apa-apa dah gitu daripada mainin Arda Güler gitu kan. Ya kalau PSG jujur ya anjir, ini gue kaget banget, sekelas PSG treble tiba-tiba jatuh ngungsep juga. Kata gue kenapa nih bocah? Iya bingung banget, ini masih jadi misteri ya kenapa dia bisa kayak gitu, apa karena Enrique Karma sama Donnarumma ya kan, apalagi nih ya enaknya bahas ya. MU, nah iya, gue lebih percaya Carrick daripada Arbeloa karena Carrick ini sosok legenda yang harusnya tuh kalau datang kayak bapak-bapak apa ya, kayak bapak-bapak adem ayem. Jadi kalau datang ya anak-anak kalian tuh biasanya main kayak gimana sih? Saya biasanya sih main 4-2-3-1 Pak. Oh oke, udah jalanin aja. Pas lagi lawan City, buset kata gue, anjir ini mah kesurupan Sir Alex anjir. Padahal si Alexnya masih hidup anjir, ya ampun. Kata gue, wah iya sumpah coy. Kalau gue jadi Bruno ya ini sebagai misalkan kapten, gue juga bakal ngarahin gitu. Dengerin nih, ini legenda ya gue. Lu pada kagak nonton zaman dia, keren ego dia gitu. Wah kira bener anjir keren. Ya udah sekian dari gue. Saya jangan nunggu lucunya. Ya udah keseringan lucu begitu tuh, malah bikin spontanitas uhui. Ya tega daerah gue, gracias. Thank you Ryuga, luar biasa fans Madrid ya gitu. Contoh fans yang terlalu gila gitu dia. Timnya kalah paginya begini ya. Jangan ditiru ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita enaknya bahas kemana lagi? Oh ini aja tadi, tim yang di Liga Champions ada di peringkat ke-6. Yoi. Katanya dia tim juara dunia, asik. Ngebantai juara musim lalu di 3 liga, gila. Percuma kalau gak pernah menang lawan Persib lo. Boleh tepuk tangan buat Wanda. Gue akan mulai dengan quotes. Bill Gates pernah berkata, "If I was down in my dollars, I would spend it to public relation." Itu yang dilakukan sama Jose Mourinho. Jose Mourinho nggak spend dolarnya enggak, tapi dia memperkuat public relationnya. Jose Mourinho datang ke Benfica dalam keadaan carut marut. 2 game awal kalah di Liga Champions dan dia masuk pun kalah juga 2 game. Tapi bagaimana akhirnya kan? Lu kalau misalnya ketemu sama ketemu sama pelatih nggak bakal ngejudge di awal dong, masih di akhir. Dan Benfica bisa ke peringkat 24 lolos lewat playoff. Itu keren banget. Itu yang dilakukan Mourinho waktu dia pertama kali datang ke Premier League. Datang ke Chelsea, di mana wartawan sebenarnya meragukan dia. Dia nanya kan, apakah lu yakin lu bisa berjaya di Liga Inggris ini? Walaupun udah juara Liga Champions ya, kayak gitu. Lu kan dari liga yang mediocre lah, bisa dibilang gitu, Portugal. Intinya dia ngomong quote-nya, I am the special one. Itu perkataan dia itu akhirnya menjadi tren maka dia. Dan bener aja, di Inter, di Real Madrid, even di MU pun sendiri, dan di Spurs, public relation dia adalah yang paling keren. Pemain-pemain seperti Dele Alli, lalu ada Drogba sekalipun,
Dan di Inter pun juga kita tahu Materazzi itu selalu jadiin pionirnya itu Jose Mourinho kayak gitu. Karena omongan pelatih itu yang membangkitkan stamina dan membangkitkan semangat itu diperlukan pemain ketika pemainnya drop. Alhasil timnya akan terangkat kalau pemainnya juga nanti bisa bangkit lagi kayak gitu. Nah, karena gue tadi mau dengan public relation, gue tuh udah ngomong ke Rijal. Gue kan ngomongin tema sedikit doang. Karena gue akan menjadi public relation dari KPI guys malam ini. Ada hal internal dan eksternal. Internalnya adalah gue semakin suka dengan teman-teman di KPI sekarang yang sudah mulai berani buat bikin konten tentang sepak bola. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Keren. Semakin banyak loh, semakin banyak ya. Event reaction, event live kayak Eki gitu kan. Bahkan ada lagi yang bikin kuis kayak TikTok gitu. Itu keren cuy. Karena apa? Karena kalian itu secara nggak langsung menghidupkan ekosistem. Wih. Kalian sekarang gini, siapa yang udah duduk di tempat ini di Pasti Bisa Coffee ya kan? Jam 19.00 atau jam 7 malam hari Kamis. Itu kan kalian pengen menjadi sesuatu dong di masa depan nanti. Kalian tuh duduk di situ investasi guys. Ini kalian jangan judge sekarang, tapi lihat nanti ya kan? Nah artinya yang udah konten, terusin gitu. Hate speech itu pasti ada. Even kayak, bang, suara lu greget-greget gitu. Video lu agak pudar gitu. Kalau enggak, omongan lu kayak sok tahu gitu. Itu mah jangan didengerin cuy. Jadi ini cambuk buat kalian lebih baik lagi ke depan nanti. Kayak gitu. Itu cara internalnya. Eksternalnya nih ya. Buat kalian semua yang nonton di YouTube atau masih belum kesini, buruan deh kesini deh. Gue tahu kalian tuh sebenarnya pengen kan punya opini yang didengar. Nah di sini tempat yang bener cuy. Kita akan bikin sebuah ekosistem yang dimulai dari KPI, di mana nanti suatu saat kita kalau misalkan nonton bola atau nonton apapun itu, ngelihat, wih komentatornya keren ya, analisnya keren gitu. Dia akan ngomong, orang lu bakal bilang kayak, iyalah pantas dia alumni KPI. Dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah keren banget konten bolanya. Karena konten bola ada konten paling bener. Karena apa? Karena source-nya gak habis-habis cuy. Murah dan gratis. Buat apa kita gak mulai? Gitu kan. Nah dan gue juga pengen kita tepuk tangan buat admin Komunitas Indonesia dong. Tepuk tangan dong. Yang selalu nge-repost dan selalu ngedukung. Keren Bang Billy. Wih Bang Billy. Itu adalah salah satu bentuk support system guys. Artinya ini banyak teman kalian yang pengen bagus juga gitu. Artinya kalian di posisi di tempat yang bener gitu. Gue pengen aura-aura orang-orang sukses dari dunia perpanditan itu bisa ke kita semua. Kayak gitu guys. Amin ya. Oke, mungkin dari gue. Terima kasih. Selamat malam KPI. Thank you Anda. Gue tahu lu ngomongin konten setelah lihat kontennya Yuno kan, tahu. Gue kaget pas Yuno ngepost, gue pikir kayak buset Yuno ke Kamboja. Takutnya minta tolong gitu, maksudnya minta tolong. Iya, sorry no. Tapi gak apa-apa, Yuno udah berani maju, yoi gokil. Apa sekarang kita panggil aja Yuno lalu. Oke kalau begitu, permintaan penonton ini loh, boleh tepuk tangan buat Yuno. Selamat malam komunitas Pondit Indonesia. Oke, terima kasih semuanya yang udah hadir dan gue mau berterima kasih sama karyawan-karyawan KPI yang udah mensupport gue. Member-member KPI yang udah mensupport gue dan membantu gue untuk semakin berkembang di dunia konten. Terima kasih banget. Oke, lanjut. Gue ingin bahas ini tentang tema malam ini Madrid dan PSG. Oke, Madrid dan PSG terlempar ke playoff. Dua kontender juara loh, ya kan? Sedangkan Liverpool yang gak diperkirakan juara akan menjadi peringkat 3 terbaik di bawah Arsenal dan Bayern Munchen. Oke. Kemarin gue ingin bahas tim Liverpool dulu. Liverpool kemarin menang 6-0. Yes. Menang 6-0 dan gue lihat banget di situ Arne Slot bermain cukup baik. Oke. Ini gue ada dagingnya nih. Iya nih. Gue nonton dari menit 12:27 detik. Karena gue ketiduran dulu kemarin. Yes. Tadi pagi. Gue lihat ini.
Ya gue nggak sempet ngelihat yang gue tanya, gue sampai nyari-nyari sumpah itu kenapa Frimpong nggak main, tiba-tiba Endo yang main kan, ternyata ambeyennya kambuh, anjay. Iya tuh, iya, ini gue sampai nyari Endo tapi bisa tadi pagi bermain cukup baik di sisi kanan lini tengah, lini kanannya Liverpool, iya defender. Bermain cukup baik dan berani menutup itu semua. Dan yang kemarin, di tadi pagi, gue ngeliat kayak bener-bener deh nggak apa-apa. Kerkes lo dicadangin dulu ya kan untuk di Liga Champions. Dan diajarin cara bermain menjadi LB terbaik di Liverpool sama Robertson. Biasanya Kerkes cuma main lurus saya nabrak tembok ya kan. Belum seberani Andrew Robertson. Ada W-nya ya, Andrew. Belum seberani, kemarin berbeda banget. Andrew Robertson bermain ya seperti biasa, berani melakukan crossing. Umpan jauh langsung ke kotak penalti. Seperberapa kalau kotak penalti? Iya, sepertiga ini lapangan. Iya. So tahu aja dulu. Ya, sepertiga titik ini lapangan ya kan dia berani memberikan umpan. Coba kalau Kerkes nggak berani lakukan itu. Udah nyampe ujung nian corner, back pass lagi ke belakang, ke Van Dijk atau ke Gakpo. Kemarin benar-benar Liverpool bermain beda banget. Emang kemarin ada beberapa lah diganti dari yang lini starting line up yang waktu di Liga ya. Ada beberapa diganti. Dan kemarin gue ngeliat Slot membuat permainan agak lebih ngepres. Karena lawannya ketahuan kan Karabakh kan. Gue gak merhatiin dia liga mana. Liga mana deh? Ya Azerbaijan. Iya. Eropa Timur kan? Ya anjir gue pinter gila. Ya itu benar-benar kemarin gue salut sama permainan Andrew Robertson sampai bisa Chiesa membuat gol. Akhirnya Chiesa dari bulan September, anjay fakta nih. Gue baca tadi Lativinius itu udah. Ya lu nonton gak film tahun 2007 Lex? Iya. 2 tahun itu. Bener, kemarin tadi gue baca faktanya itu loh. Keren banget. Slot sedikit merubah ya. Lalu Madrid dari peringkat 3, dari peringkat 3 ya, kalau apa 4 ya? Ya, merosot ke peringkat 9. Ya, tim yang katanya 15 juara UCL. Anjir. Dipantatin sama Liverpool gila. Udah. Lalu PSG juga lewat jalur playoff. Yang dulunya juara, kemarin tahun lalu juara Liga Champions ya. Oke. Nah, gue sebelum gue menutup ini semua, gue ingin ingin berterima kasih sama Massive Thunder yang udah mendukung kita hari ini. Pernah nggak kalian mau bedah rumah truk semennya rusak? Makanya cobain pakai Massive Thunder. Buatan nasional kualitas internasional. Sebelum gue menutup ini, semua, gue ingin mengucapkan satu kata untuk Arne Slot. Hey Arne Slot. Satu kalimat. Hey Arne Slot. Ingat ya, suatu saat gue pasti akan bisa menumbuhkan rambut lo. Terima kasih, gue Tijani Yuno. HP gue kagak bisa di stop ngerekam Yuno dah. Rusak anjir. Tolong. Gimana ini Yuno? Malah kamera belakang lagi. No, lu HP lu isinya lu jadi rusak nih. Ya tepuk tangan lagi dong buat Yuno. Gokil. Benar-benar daging semua, meltik. Oke. Kayaknya langsung kita panggil ya. Tadi udah naik nih Tom, masa jerinya enggak? Boleh tepuk tangan buat Felix. Mana Yuno? Udah diem aja udah. Jadi nggak serius gini. Oke, malam semuanya. Ini apa? Ya langsung aja pertama ya. Ajax Olympiakos simple, gak ada Martin Pass, jadinya Olympiakos menang. Udah gitu aja.
Oh, belum cek. Oke, yang kedua. Sebenarnya gue nonton dua sih sama yang ini. Coba tebak ini jersey musim berapa? Hah? 13-14. Tahu pemain, ada satu pemainnya udah jadi ketum federasi. Kayak gini. Nah, ini dulu Napoli Chelsea deh. Gua cuman bilang satu kalimat buat Conte. Bau. Satu kata lupa. Gua jadi ketularan Yuno jadinya. Jadi gini, kenapa tadi gue bilang bau? Aduh, gua tuh udah seneng ya pas unggul. Sebenarnya bukan sebelum yang di gol pertama. Siapa? Højlund ya? Yang gol pertama Napoli. Oh, Antonio Vergara. Nah itu yang sebelum gol itu yang si Di Lorenzo tuh sebenarnya harusnya punya peluang buat ngumpan ke Højlund kan. Cuman emang rakus lu Di Lorenzo sebagai kapten. Bener-bener. Ya moga-moga jangan dipanggil deh Maret. Gue males kalau dia yang jadi bek kanannya. Terus tadi itu disebut juga Antonio Vergara itu salah satu pemain Napoli yang paling kerja keras ya sepanjang 90 menit. Gue ngeliat ngototnya luar biasa. Cuman endingnya yang gol keduanya Chelsea itu bener-bener akibat bolong sebolong-bolongnya backnya. Ya gue nggak ngerti sih Conte ya, katanya the best defensive in the world, kok bisa begini ya. Padahal dan lawannya familiar loh, maksud mantan klubnya sendiri ini yang dihadapin. Lalu ya gue cuman bilang ya kalau misalkan di level pemain ada Ibra yang nggak pernah berjodoh sama UCL, ya mungkin Conte yang pelatih yang nggak akan pernah berjodoh sama UCL seumur-umur. Karena ya kayak emang kualitas Conte tuh hanya ya sebatas di liga aja, dia bisa bersaing di liga tapi dia nggak tahu caranya untuk bisa bersaing dengan kapasitas skuadnya untuk level Eropa. Nah sekarang langsung ke nih klub problematik satu ini nih. Madrid nih. Ini Madrid Benfica nih sebenarnya gue nggak nonton, cuman yang gue menarik tuh yang last minute golnya Trubin itu kayak Mourinho maju. Itu gue bayangin mungkin Mourinho belajar dari Hector Soto kali, kipernya suruh pada maju gitu. Suruh foreplay gitu, suruh golin. Tapi ya this is Mourinho lah. Dia tuh tahu gimana caranya lolos dari lubang jarum sama klub-klubnya ya. Madrid udah ditumpas, mungkin bentar lagi Inter juga ikut ditumpas. Semoga enggak ya. Dan kalau ngomongin Mourinho dan sekarang klubnya, ini misi besar loh Mourinho nih. Misi untuk mematahkan kutukan yang sempat gue bilang minggu lalu ya. Kutukan 100 tahun gak juara itu. Tapi ya harusnya sih kalau lawannya dapat yang ringan nih, kayak Bodo Glimt mungkin ya harusnya bisa melaju jauh. Dan gue juga mau lihat sih klub Portugal bisa juara lagi. Udah lama banget ya. Dan kebetulan Mourinho ngelatih di klub yang jersinya warna merah, lambangnya lambang burung juga. Tipikalnya juga main defense counter. Jadi ingat ya siapa ya? Oke. Ya Jose Mourinho. Oke. Dan Trubin ini kalau gue bilang ya, Anatoli Trubin ini pemain yang kiper yang gue rasa Lunin harus ketar-ketir sih karena posisinya bakalan diganggu gugat ini bentar lagi. Dan kalau ngeliat Trubin bisa bikin gol, gue bilang kayak Mudryk sama siapa penyerangnya Roma tuh? Dovbyk ya, Mudryk sama Dovbyk kayaknya nggak perlu dipakai lagi buat bulan Maret lawan Swedia. Lalu terakhir ya Arsenal ya udahlah kalau Arsenal mah ya ini jalannya mulus lah untuk jadi juara. Double ya, gue nggak yakin kalau quadruple. Udah gitu aja, terima kasih.
Tepuk tangan buat Kurt Zouma. Hehehe. Coba gue mau ngajak kalian semua main. Mainin, cadangin, jual. Felix, Yuno, Joshua, Chelsea. Gak usah dijawab, gak apa-apa. Pikirin aja. Ada teman kita, Joshua. Iya itu emang sengaja. Takutnya bahaya. Gue sih gue jual Yuno. Cadangin Felix, mainin Joshua Chelsea. Gak apa-apa gak dapat gol, yang penting lucu. Oke, langsung aja kita lanjut kali ini. Kita mungkin geser dulu ke Italia ya teman-teman. Karena dari tadi kayaknya yang bahas Italia belum ada, tapi ada satu orang yang pakai, ada dua sih sebenarnya. Ya udah yang ini MU tadi ya. Yang ini pakai jersey Inter, boleh tepuk tangan buat Abel. Cek. Yo, selamat malam semuanya. Tadi gue lihat-lihat pada pecah semua nih tadi nih. Aduh, beban saya jadinya pressure. Enggak. But anyway, Madrid dan PSG terlebak ke playoff. Arsenal perkasa di puncak. Judulnya kayak tagline obat kuat ya, perkasa gitu. Ya, but Madrid dan PSG terlebak playoff bukan sebuah kejutan juga, karena jujur gue juga agak nggak yakin sama dua klub ini ya, terutama PSG yang juara musim lalu yang 5 gol itu, ya tahu kan lawan siapa finalnya. Waktu itu gue sempat sedikit tertarik dengan, kalau nggak salah, statement dari presiden PSG-nya bilang kami akan mengulangi sextuple. Gue dalam hati kayak bergumam, emang bisa? Nah ini buktinya Anda kelempak lagi ke playoff. Ya oke, kalau beneran bisa direplikasi, karena kan kalau nggak salah musim lalu juga PSG ke playoff juga kan ya kalau nggak salah. Untuk Madrid, jujur gue kaget. Kalah sama Benfica 4-2. Gol terakhir dari kiper Trubin. Jadi menurut gue fenomena Real Madrid yang seperti kayak banyak banget masalahnya tuh udah kayak film Hollywood gitu. Banyak banget plot twistnya, banyak banget ceritanya gitu. Tapi sayangnya kalahnya Madrid ini justru jadi kerugian buat klub saya, Inter Milan ya. Jadi Inter lawan Dortmund semalam, jujur 45 menit pertama mainnya boring, sangat boring. Kepikiran apa tinggal tidur aja ya. Ya mau kalah mau menang kan terserah, karena emang posisinya juga udah sulit. Karena kalau nggak salah di top edge tuh minimal banget harus ada setengahnya yang terserempet lah gitu istilahnya. Lalu tiba-tiba datanglah tendangan bebas di Marco. Keren sih jujur golnya. Dan juga gol dari Ong Ji-Diouf. Kalau nggak salah menit 80 itu sempat ada laporan Inter sempat naik ke 8. Bisa nih gitu kan. Tapi ternyata gak lama Chelsea sama Sporting comeback. Aduh, kenapa gitu loh. Napoli juga. Ini lagi nih Napoli. Napoli juara Italia gimana sih? Conte juga statement dia pasca kalah dari Chelsea itu yang bikin gua sempat agak galau-galau kepala. Kami sebenarnya main lebih baik dari mereka. Kami lebih pantas menang. Hei, Anda tidak ceritaku lebih baik dari Chelsea. Diam aja. Ya, akhirnya Inter finish peringkat 10. Juventus finish peringkat 13. Imbang 0-0 lawan Monaco, dan Atalanta finish peringkat 15 kalah sama Union Saint-Gilloise 1-0. Tutorial ngalahin Union Saint-Gilloise ada di YouTube-nya Inter 4-0. Biru hitam kan, sesama biru hitam kan. Katanya mau yang si paling biru hitam kan. Nah itu. Jujur kalau melihat pencapaian Kivu setelah pasca 8 match di fase Liga ini udah oke banget lah. I mean 5 menang, 3 kalah, walaupun 3 kalahnya jujur saya masih belum lupa, kalah lawan Liverpool kontroversial. Belum lupa. Seandainya salah satu antara Atletico sama Liverpool nggak kalah aja, mungkin kita bisa lah lolos langsung itu sebenarnya. Jadi Inter peluang lawan Benfica atau enggak Bodo. Jujur kalau disuruh milih mungkin sedikit lebih pilih Benfica, karena kalau tandang ke Bodo itu ada sedikit trauma-traumanya yang Roma 6-1 itu. Ya gitu, jadi kalau disuruh milih mungkin Benfica. Dan kalau misalkan lagi lolos 16 besar, peluang ketemu Sporting atau City. Aduh, ngeri-ngeri sedap ya. Atau kalau enggak bisa ulangi kayak musim 22-23, dari 16 besar perempat final ketemu Porto dan Benfica. Nah ini mungkin sama nih jalannya, ketemu Benfica kalau memang betul, dan ketemu Sporting. Ya siapa tahu ya kan, tapi kan ini Kivu, bukan Simone Inzaghi ya kan. Next Inter bakal tandang dua tim yang ada Indonesianya, Cremonese dan Sassuolo.
Tapi di tengah-tengah itu juga ada perempat final Coppa lawan Torino, jadi padat sekali. Februari itu selain Coppa Italia dan Liga juga udah ada knockout round playoff juga. Jadi gua sih melihatnya di sini Kifu harus pinter-pinter banget rotasi pemain dan tolong kali ini rumor Inca Mosa Diabis tolong segera disegerakan, direalisasikan, jangan cuma sekedar ngincer gitu ya. Kayak cuma datang ke mall lihat doang terus pulang gitu ya, nggak bisa lah. Coba agak di ini loh, kayak strategi emak-emak gitu, ditinggalin bentar gini-gini. Ya, balik lagi gitu, bisa, lu tuh bisa gitu segala macem. Oh iya, tadi kan ngomongin perkasa, jadi kalau misalkan teman-teman yang punya kendaraan berat pengen tetap perkasa nih, Pacific Thunder, tolong ya. Jangan lupa, ya. Terakhir, tadi juga mau sedikit ucapin terima kasih buat Bang Abrar atas latihan pizzanya, grazie mille. Grazie mille, dan jangan lupa untuk, mungkin gue tutup aja karena tadi udah ngomongin pizza, udah Italia itu kan relate sekali tuh ya. Jadi kalau ibarat kata, kalau mau ngucapin dalam bahasa Italia, grazie mille per signore Abrar per una pizza. Dan yang terakhir karena yang terakhir kemarin kan ya hype Arsenal MU kan. Gua sebenarnya jujur nggak yang terlalu ini banget, nggak mau yang riding the wave banget. Tapi gue cuma mau ngasih tahu ini aja, jangan lupa kalau makan sesuatu dikunyah. Makasih. Thank you Abel. Oh Inter sama Bodo ya ketemu ya? Oh gue kira maksudnya kemarin siapa? Oh City yang kalah ya sama Bodo Glimt ya? Tapi emang dia jago kandang, soalnya Roma gue pengalaman dibantai juga di home. Rata-rata tim Eropa yang main ke situ kalah kan, soalnya rumputnya sintetis tuh. Setara ini loh, rumput Liga Champions setara Koci Soccer Field tuh. Sintetis. Susah makanya pada susah. Oke, yang selanjutnya gue mau manggil nih, dia di sini tulisannya fans Perserang, ada nggak nih orangnya? Oh lu. Oh gimmick. Adnan bener ya? Adnan. Oh Adrian. Tuh lihat aja tulisannya nih. Ini Adnan. Adrian. Ya udah oke langsung kita panggil ini dia fans Perserang, boleh tepuk tangan buat Adrian. Oke, anyway sebelum gue bahas CL, gue keinget apa kata Haaland sama si Gabriel Jesus. Saya humble ya, saya humble. Itu masih berlaku untuk kayak pemain Arsenal, pelatih, bahkan fans. Itu sampai sih fansnya masih merasa kayak wah kita cocok dapat treble nih. Padahal udah berapa dekade kita berapa biji juara. Langsung aja bahas UCL, bahas klub gua Manchester City. Finally akhirnya lolos ke ke peringkat 8, lolos ke 16 besar tanpa perlu playoff. Yang tanpa perlu playoff dari secara permainan so good. Apalagi dengan Jeremy Doku yang cosplaynya Kevin De Bruyne, bisa-bisanya dia bisa kapan lagi bisa open direct ke Haaland, bisa Haaland goal, and then Ryan Cherky seperti biasa marinari lah di lapangan. Tapi di menit 30-an si Doku cedera, diganti Foden ya, Foden lagi jelek juga. Kalau bukan ya. Foden kalau ditaruh di LW maksudnya left wing, sorry. Jangan traveling. Calm ya. Left wing, ini sayap kiri ya. Sorry. Sayap kiri itu di Foden itu menurut kurang banget Foden ini. Dia posisi lebih ke tengah. Sama kayak posisi ke Cherky. Oke. Tapi karena bagus City gak per playoff, jadi bisa dimaksimalkan, apalagi ke depannya udah bisa regis pemain baru kayak Semenyo sama si Guehi. And then untuk selain itu gue berterima kasih juga untuk Jose Mourinho. Bekal Jose Mourinho menyuruh si Trubin maju ke depan, akhirnya bisa masuk ke playoff. Benfica and the City gak perlu masuk playoff. Sorry to fans Madrid.
And satu lagi gue bahas PSG sama Inter. Ini saudara Arab gue nih. Yasri. Jadi mau gak mau mereka harus main di playoff. Dan satu lagi gue bahas Arsenal. Arsenal ini kayaknya gue gak perlu bahas karena ini tim emang jago banget. Kayak kemarin gue udah bahas. And then gue masih ingat kata-kata ini platform sebelah. Gue gak mau sebutin. Katanya City itu tim musiman. And then sebutin. City sekali berapa kali juara? Arsenal berapa? Itu aja sih. Oh ya, anyway satu lagi ada Busan Traver ini ada ini Ferguson nih pas ini. Mati Pes ini udah here we go belum? Udah here we go ke Ajax ya. Itu doang ya senang ya. Itu aja sih. Good night dah. Terima kasih Wilfred Boni. Yoi. Jersinya Wilfred Boni. Gokil. Siapa? Dokter Octopus anjing. Aduh. Octavius. Ya sih mirip-mirip memang. Mungkin pas SMA gini. Coba kita lihat dulu mukanya, lihat dulu. Dokter Octopus lawannya Spider-Man 2. Spider-Man 2 iya bener. Iya. Makanya tadi loyo abis keserp matahari dia. Sorry. Datang ya minggu depan datang lagi ya Janil ya. Takutnya kapok. Oke teman-teman yang selanjutnya tadi katanya dia ini fans AC Milan die hard anjay. Ada dia yang duduk di sana nih. Yoi. Loh kok kaget bang? Oke. Apakah dia akan membuat kita semua terkaget-kaget juga? Iya beban. Boleh tepuk tangan untuk Kang Mus. Terima kasih abang-abang sekalian. Selamat malam komunitas Pundit Indonesia. Tepuk tangan dong untuk Thunder. Yes. Dibilang tadi di opener dibilang fans AC Milan. Ya emang fans AC Milan waktu itu zamannya Rui Costa semalam ngalahin Madrid pula kan, Benfica kan. Wah tambah seneng lah pokoknya. Dan udah tahu sendiri lah kalau fans Milan, fans kayak Inter biasanya Juve itu kan ya udah berumur lah ya. Biasanya gitulah. Terus kemarin ada sempat komen punya Bang Surya Pak ya, yang masalah MU ini tukang ngalahin juara gitu kan. Nah ya kan kemarin kan, aku malah curiganya gini, ini posisinya kan Arsenal kalah lawan MU kan. Jangan-jangan IPL tahun ini juaranya Arsenal, iya kan? Karena posisinya dari Liverpool udah ada lah tuh di videonya tuh, dari Liverpool, City, terus Crystal Palace, Newcastle yang kemarin pada juara kalah lah, terakhir ini Arsenal kalah kan? Yang mana tahu yang tahun ini Arsenal yang juara IPL kan? Nah, mana tahu ya, tinggal tunggu aja sampai akhir musim ya. Mungkin itu terus perkenalan awal, nama saya Mustafa, biasa dipanggil Kang Mus, kawan Mas Oji. Mungkin orang udah tahu lah kalau namanya Kang Mus ya pasti dari Sunda kan. Tapi saya dari Jawa Tengah. Itu aja mungkin. Terus kalau terkait Milan musim ini, kalau sampai Milan nyalip Inter dan Scudetto, kayaknya pengaturan skor deh. Fansnya sendiri nggak yakin deh. Kalau sampai Milan kok Scudetto mainnya kayak gitu-gitu juga, ini perlu dicurigai deh. Nah, tinggal ditanin aja lah sampai akhir musim. Mungkin itu aja. Terima kasih. Selamat malam. Thank you Kang Mus. Yoi. Nanti Kang Mus boleh kenalan sama kita. Ada ini satu fans AC Milan, Rui Costa. Dia zaman AC Milan masih Lebak Bulus nih. Laut. Kelihatan lah ya dari warna rambutnya ya. Kayak rumput San Siro kalau belum disiram. sorry. Anjir kukur jadi kurang ajar gue ya. Aduh, ya udah. Yang selanjutnya nih ngomong-ngomong soal somasi. Kita punya lawyer di sini teman-teman. Jadi tenang kalau ada apa-apa ya buat dia bodo amat sih sebenarnya. Boleh tepuk tangan buat Dava Barka. Mau gue somasi?
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mas Ryuga, untuk semua fans Madrid yang ada di muka bumi ini, at least ya. At least tim gua nggak pernah dibobol oleh kiper di menit akhir ya. Tapi nggak apa, seperti yang gue bilang di pertemuan terakhir gue, inilah awal dari kehancuran Madrid. Dan ya sudah, Madrid memang pada akhirnya harus mawas diri gitu ya. Arda Güler, siapa yang sepakat Arda Güler diganti? Angkat tangan. Siapa yang sepakat Arda Güler diganti? Yang pada akhirnya dia buat dia ngambek. Kalau menurut gua itu keputusan tepat dari Arbeloa. Kenapa? Karena saat di menit Arda Güler diganti, saat kondisi Real Madrid yang sedang tertinggal, maka pilihan taktis yang paling rasional adalah main direct. Kalau lu bandingkan Arda Güler dan Brahim Diaz ya yang masuk ya. Lu kalau lihat kemarin Piala Afrika, Brahim Diaz itu adalah tipikalnya yang bisa main direct. Artinya apa? Artinya gini, ketika lu nerima bola ya, ketika nerima bola, kalau Arda Güler pasti digiring sampai depan. Tapi kalau Arda Güler langsung cari siapa pemain yang udah di depan, langsung dioper. Itu yang kemudian dibutuhkan oleh Arbeloa. Untuk tim yang sedang tertinggal itu pilihannya paling taktis dan paling rasional. Itu. Jadi gue ngerti kenapa pada akhirnya Arda Güler itu diganti. Perihal respon, perihal ekspresif dia yang ngambek, namanya juga bocah ya. Gitu. Oke, perihal Arda Güler. Kemudian yang kedua, Mourinho itu mengajarkan Arbeloa gimana caranya main dengan intensitas yang pas. Main intensitas itu bukan seberapa sering lu ngepres dan main compact defense, tapi seberapa pas timingnya lu melakukan yang namanya pressing dan juga compact defense. Contohnya apa? Benfica itu adalah tim yang terkenal sering banget kebobolan di menit akhir. Pelatih sebelumnya. Contoh lainnya Barcelona. Bahkan di Liga sendiri juga sering banget kebobolan di atas menit 80. Tapi semenjak Mourinho jarang bro. Kenapa? Karena pelatih sebelumnya menekankan Benfica itu harus main intensitas yang cepat dan agresif sejak awal. Tapi enggak dengan Mourinho. Itulah salah satu keunggulan Mourinho. Dia kapan tahu timingnya harus main dengan intensitas yang pas. Bukan seberapa sering, tapi seberapa pas timingnya. Itu yang kemudian diajarkan oleh Mourinho terhadap Arbeloa. Bahkan kalau ngomongin Arbeloa, Bojan Toda kayaknya lebih ngerti deh masalah intensitas kayak gitu. Ya, jadi dua hal, pemain ngambek kalah sampai tergusur ke playoff itu bukan sesuatu yang bagus buat Real Madrid, khususnya buat Arbeloa. Kita tunggu nextnya apa yang akan dilakukan oleh Real Madrid. Harapannya gue pengen dia lawan apa ya Madrid ya? Playoff ya, belum tahu ya. Gue harap Madrid ya sudah sampai ini aja. Levelnya sampai playoff aja sebenarnya Madrid. Ya, level sampai situ aja. Udah gue nggak mau akan menghina terus karena nanti gue yang kena somasi justru. Gitu ya. Oke, itu perihal Real Madrid. Kemudian Barcelona ya, gue sebenarnya nggak nonton semalam karena jam 3 dan tahu pasti menang gitu. Tapi yang bisa gue, ketika gue ngelihat pagi-pagi sebelum berangkat kerja, gue nonton di video tayangan ulangnya. Yang bisa gue lihat adalah meskipun nggak ada Pedri, Barcelona sudah bisa menemukan formula untuk bermain secara kreatif di tengah. Dengan apa? Dengan mengandalkan kreativitas dari sayap. Nah, Pedri ini vital, dia yang pada akhirnya melahirkan kreativitas. Tapi ketika pada akhirnya sayap ini mampu memunculkan kreativitas yang lain dengan 1-2 sentuhan, kemudian shoot atau bahkan mencari pemain kosong di tiang 2, itu pada akhirnya menurut gue jauh lebih works dibandingkan dengan ketika pada akhirnya
Pedri bermain seperti biasa untuk melahirkan yang namanya kreativitas. Itu dari gua. Dan gue senang Barca bisa lolos. Yang awalnya kita di bawah zona playoff, tapi pada akhirnya finish di peringkat 5 dan langsung lolos ke 16 besar ya. Ke 16 besar, gue harapannya Barca seminimal mungkin sampai semifinal. Asal nggak ketemu PSG atau Inter aja kayak gitu ya. Gue udah trauma soalnya bro. Gitu. Itu aja dari gue. PSG sedang underperform, Madrid sedang underperform. Tahu nggak yang nggak pernah underperform apa? Ini dia, Massive Thunder. Oke ya, itu dari gua, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Dava. Akhirnya kita dikembalikan ke jalur yang benar membahas bola. Oke, yang selanjutnya ini temannya dia juga, fans Barca juga. Apakah dia juga lawyer? Wes, apaan sih? Langsung saja kita panggil, ini dia yang suka marah-marah di sini. Boleh tepuk tangan buat Akbar. Oke, selamat malam komunitas pandit Indonesia. Tepuk tangan. Ya, bentar deh. Madrid terlempar ke playoff. Waduh. Dua kata lucu, kebobolan sama kiper. Ya elah. Hah? Oh ya, 3 ya? Ya. Papa keturunan Yuno juga gue ini. Oke, gue mulai dari Barcelona dulu ya. Kemarin Barcelona menang 4-1 dan jujur di babak pertama itu deadlock, benar-benar kita nggak bisa cetak gol. Bahkan lagi-lagi kita kebobolan dari situasi yang sama selama musim ini berlangsung, yaitu progressive pass, through pass dari lawan di antara dua back, Kubarsi sama Koundé, dan akhirnya bisa mencetakkan gol pertama dari Copenhagen 1-0. Setelah itu tadi benar nggak ada Pedri, tapi banyak pemain Barcelona yang menurut gua setelah tidak adanya Pedri ataupun ada Pedri, dia belajar untuk lebih kreatif. Fermin Lopez, kemudian juga Casado kemarin bermain cukup bagus menurut gua. Dia diberikan kesempatan dan dia bisa membuktikan itu, cukup solid di defender midfielder. Kemudian Fermin Lopez, faktanya adalah di musim ini midfielder paling produktif adalah Fermin Lopez. 20 GA, 10 gol, 10 assist. Tapi dia underrated player memang, jadi nggak terlalu tergubris. Tapi itu positif menurut gua, karena di saat kita membutuhkan pemain yang bisa memecahkan kebuntuan, itu terastasi dengan gol-gol dari luar kotak penalti. Olmo, Fermin, Rafinha, Lamine, yang membuat ada opsi lain selain kita cetak gol dari in the box gitu loh. Dan di match kemarin kita ketinggalan 1-0, gua rasa di babak halftime itu digambar-gambarin. Dan mau tahu nggak kenapa Barcelona bisa comeback 4-1 di babak kedua? Karena disuntik dulu oleh Aki Massive Thunder. Dan ya namanya Barcelona ya, King of Remontada, ya kan? Jabatannya seram di UCL, Panglima Remontada gitu. Oke, dari peringkat ke-9 kita naik ke peringkat 5 dan akhirnya lolos secara otomatis. Kebalikannya dengan Madrid, dia turun ke peringkat 9 ya kan, dan harus melalui babak playoff. Dan menurut gua playoff ataupun lolos langsung, peluang untuk meraih title ini masih terbuka lah. Apalagi Madrid kita nggak bisa underestimate juga, walaupun menurut gua rasanya Madrid nggak punya itu lagi di musim ini. Tapi kita nggak tahu magicnya seperti apa, karena gue belum melihat Arbeloa ini sosok yang tepat lah gitu loh. Beda sama Carrick ya Ki. Oke. Ya kan, Arda Güler juga istilahnya dia ganti pelatih, sistem berganti, taktikal berganti, ruang ganti juga nggak kondusif. Gue nggak tahu kenapa Arda Güler itu ngambek. Gue kalau diganti fine-fine aja, nggak masalah kan. Namanya diganti kan, mungkin lu nggak perform atau ada perubahan taktikal. Ya tapi masalah-masalah minor seperti ini yang jadi PR tambahan gitu loh untuk Arbeloa dan juga manajemen gitu loh.
saat ini lu masih tertinggal dengan Barcelona di peringkat kedua, kemudian Copa del Rey udah kalah sama LBCT ya kan. Minggu depan kita tutorin ya. Iya. Kamis depan gua pesta-pesta nih. Barcelona kan ngalahin LBCT minggu depan. Ya kan? Oke. Itu bener. Kalau Barca kalah lawan LBCT gua traktir pizza 2 meter bener. Bener. 1 meter salah. Kepelintir gua kan 1 meter. Oke. Tapi kalau kalah lawan LBCT, kita Barcelona bos, nggak mungkin kalah. Oke, sedikit ke Arsenal ya, cukup. Arsenal cukup perkasa ya di puncak dan menurut gua memang secara overall musim ini Arsenal adalah tim terkuat di dunia. Mereka memenangi semua laga, kemudian hanya kebobolan 4 gol ya. Cetak berarti kan 23 gol ya. Di liga juga masih top of the table, tapi ya apapun itu di knock pace itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Gimana pasti lawan lu ingin menang, ingin lolos, ada 2 leg yang harus lu pertaruhkan, mentalitas, pressure, jadwal padat itu semua harus jadi concern. Dan tapi sejauh ini gue masih optimis paling gak salah satu antara Premier League ataupun UCL Arsenal bisa dapat. Walaupun chance-nya menurut gue lebih ke Premier League. Ya sekitar di bulan Maret atau April. Sebenarnya ini tergantung Arsenalnya aja. Lu mau menangin semua laga mau konsisten atau enggak gitu loh. Dan gue setuju banget sama yang dibilang oleh Patrick Vieira. Bahwa Arsenal itu harus butuh pemain yang punya passion gitu loh. Yang nyemangatin pemain-pemainnya ketika lo lagi down. Apalagi lagi posisi seperti ini gitu loh. Jangan sampai hal yang terjadi di musim-musim sebelumnya ketika lu gagal juara itu terjadi lagi gitu loh. Jadi tinggal masalah konsistensinya aja. Oke, dari gua itu terima kasih Komunitas Pandit Indonesia. Oke. Kok jadi terbata-bata bener loh. Visca Barca, Visca Catalunya. Oke. Gue juga mau dah kalau sampai Liverpool kalah sama PSBS Biak. Gue traktir KFC, KPI, sumpah. Tapi kalau PSBS Biak ternyata menang, ya udah. Gak ada belum nemu. Oke, yang selanjutnya teman-teman kita langsung lanjut. Ini tadi temannya Kang Mus. Yoi. Kok ngangguk? Emang iya sih bener ya. Langsung kita panggil, boleh tepuk tangan buat Ozzy. Oke, selamat malam teman-teman KPI. Oke, di sini ya kita bahas Champions League. Sebenarnya pengen ngomong kayak teman-teman bahasa ini ya, lu gue cuman karena aksen Jawanya masih medok banget. Jadi apa? Maaf nih kalau ngomongnya. Padahal sebenarnya ada satu orang luar yang paling pas ngomongnya lu gue. Namanya Albert lu gue. Deportivo La Coruña. Oke, bahas ini dulu ya. Yang paling esensial, paling hot itu di Benfica ngelawan Madrid, di mana Anatoly Trubin ngegolin last minute dan akhirnya menang. Dan itu terlepas dari kekalahan Madrid ya, itu ngingetin kita sama Bang Ijal ingat Alisson. Dan kalau di UCL terakhir tuh nggak salah Ivan Provedel ya di Lazio ya. Dan terlepas dari itu juga tadi udah banyak yang ngomongin Benfica Madrid. Cuman kelolosan Benfica itu disupport dengan keoknya Marseille di Jan Breidel kandangnya Club Brugge ya, Club Brugge. Nah, yang paling eye catching dari Club Brugge itu jadi inget timnya Bang Abel nih. Karena ada namanya Stankovic. Ada Stankovic nomor 25 lagi, warnanya biru hitam. Jadi ini banget. Terus match berikutnya Napoli lawan Chelsea. Di situ ngeliatin bahwa di match itu Rose senior itu kelihatan benar-benar senior sih. Jadi di situ juga kelihatan seberapa decisifnya kedatangan Cole Palmer. Dia nggak jadi starter tapi begitu dia masuk dan memang ya minutes play-nya dibatasin karena rentan cedera. Jadi akhirnya itu benar-benar udah jelasin sama Bang Eski tadi, kombinasi sama Jopet keren banget.
bisa ngacak-ngacak defense-nya Napoli. Kemudian kita yang tim yang tadi belum dibahas ini ya apa namanya bestinya Arsenal ya, yaitu Spurs. Spurs ini mungkin kalau sekarang lihatnya, aduh kalau ngelihat di UCL kok levelnya easy ya. Tapi giliran main di IPL levelnya jadi difficult. Jadi agak sedikit anomali gitu untuk Spurs ya. Kemudian tapi dengan kondisi yang kayak gini mungkin insya Allah bakal hasilnya akan lebih seru lagi. Karena di tim yang otomatis lolosnya ada SCP, Sporting Lisbon yang secara tidak langsung ngalahin kita jadi ingat dengan Liverpool malahan. Dia tuh gol winningnya tuh karena berawal dari Luis Suarez dan akhirnya diselesaikan dengan Alisson. Dua nama yang sangat Liverpool banget gitu. Oke, kemudian satu lagi tentang Liverpool lawan Korobah itu yang menarik itu adalah Virgil van Dijk itu bisa nyetak 3 assist, satu chance-nya dia kena tiang, dapat clean sheet. Itu kalau di FPL udah panen poin gede banget itu asli. Itu udah kayak tren aja di statistiknya. Oke, terima kasih. Selamat malam KPI. Thank you Mas Ozi. Oke, luar biasa. Oke, yang selanjutnya teman-teman, dia fans Liverpool juga. Siapa tuh? Ada dia pekerja medis teman-teman. Boleh tepuk tangan buat Yanuar Fajar. Oke, gue gak ke depan nih. Gue ngantuk banget serius. Tadi baru nyampe makan roti kan abis ini visit. Tadi pizza, double karbo. Aduh, ngantuk banget. Oke. Karena udah banyak bahas, gue bahas sedikit aja ya. Mungkin dari ini dulu ya, paling atas dulu ya. Madrid kalau kalah pasti 15 UCL kan. Nah, tapi gue bahasnya bukan itunya sih. Lebih ke faktor timnya nih. Ada yang bilang Madrid itu kan saudara fans MU, bener gak? Kenapa nasib buruknya ikutin gitu Madrid tuh. Kayak contoh, kok pemain berani lawan pelatih? Itu sih. Menurut fans Madrid gimana nih? Mending pelatih atau pemain? Oh pelatih. Tapi pemainnya gak menghargai pelatih gimana? Oh gitu. Tapi tenang aja, fans Madrid jangan sedih. Soal di bawah kiper bukan Madrid doang kok. Ada West Brom Albion. Tenang ya, jangan terlalu sedih. Tenang. Masih lolos playoff? Masih. Tapi kalau kalah? Oh kalah? Oh ya bisa kalah. Oke langsung lanjut aja. PSG lempar playoff. Apakah aneh? Oh masih geser lagi. Aduh. Ngantuk, saking ngantuknya nih. Saking ngantuknya asli. PSG ya. Kalian jam menganggap remeh. Tahun kemarin udah tahu lah ya. PSG ya lolos dan lain tim gua Liverpool ya udah tau lah ya, udah. Karena udah banyak bahasannya jadi gue bingung mau bahas apa nih. Oke. Oh ya ini mungkin gue bahas aja Liverpool aja dikit aja. Oke, gue sebagai fans Liverpool seneng menang ya seneng ya siapa yang gak seneng. Cuman gue ada beberapa hal yang harus dikomentar mungkin kayak ya statement Arne Slot sebelum pertandingan kayak untuk level kelas Liverpool 30 tahun kok juara 2 kali Premier League. Masalahnya suatu pelatih Liverpool ya kok lu ngerosting tim sendiri gitu. Ini kenapa ini pelatih gitu maksudnya kayak gak bisa menghargai tempat kerja lu yang udah yang ngasih duit ke lu lah kasarnya. Yang kedua statement setelah pertandingan gue jujur ini pelatih kenapa ya kayak gak fokus menurut gue pribadi. Ya kayak gue sekarang gak fokus nih ngomong juga ngantuk. Itu sih. Iya. Itu sih kalau gak, udah gitu aja sih gue ngantuk dah. Aduh, ya Tuan Fajar ngantuk kayak wapres. Lah, warteg presto, yang jaga suka ngantuk gitu. Mbak nasi satu mbak, dikasih magic jar.
Yoi. Oke, selanjutnya fans Chelsea juga, dia sudah mengantri dari awal, dia kerja di Gedung Kompas. Anjay. Lengkap sekali. Dia juga ternyata sekarang punya podcast, gila keren banget. Setara Coach Justin anjir. Boleh tepuk tangan buat fans juara dunia, Dev. Oke, selamat malam KPI. Ya ini 2026 gue baru tampil lagi di KPI ya. Aduh, tar dulu. Ya, kebetulan temanya UCL atau Champions League ya. Gue juga senang banget di waktu drawing fase liga kemarin tuh gue sempat bikin konten kan terkait bagaimana perjalanan Chelsea, dan gue memperkirakan atau gue memprediksi bahwa ada dua hal yang akan terjadi. Yang pertama nggak kesampaian, itu yang dimana Chelsea selama 3 tahun terakhir atau 4 tahun terakhir itu bisa mengalahkan tim-tim besar dari Italia gitu. Tapi itu nggak terjadi karena kemarin kalah sama Atalanta. Jadi satu hal yang gue prediksi itu nggak terjadi, tapi yang kedua Chelsea comeback di musim ini ke Champions League dan lolos langsung ke fase knockout tanpa playoff, itu sudah terjadi. Dan di bawah manajemen yang baru juga, itu buat gue sebagai fans yang waktu itu ngelihat perubahan manajemen yang banyak yang banyak mengguncang Chelsea pada saat itu, bisa ngeliat kondisi yang sekarang, ya gue cukup bangga lah sama Chelsea gitu. Karena nggak mudah ya gitu, maksudnya bisa ada di titik ini lagi walaupun terlepas dari mungkin pesaing-pesaingnya juga lagi nggak pada perform ya, kayak Madrid ataupun PSG juga gitu. Tapi kalau ngomongin Madrid sama PSG, harusnya malu sih sama Spurs gitu. Masa lu gila tim Raja Eropa gitu, terus yang kemarin apalah sebutannya fifth tuple menjuarai 5 ajang besar gitu. Musim ini kalah sama Spurs di posisi nomor 4 no. Ya malu sih jujur ya, harusnya ya malu ya gitu. Tapi kalau kembali lagi ke Chelsea lagi, pembahasan untuk match tadi malam lawannya Napoli, gue cukup seneng lah gitu. Karena ada salah satu orang yang membuat story di Instagramnya dia gitu. Semoga Chelsea kalah gitu. Ada yang bikin story kayak gitu, ada. Akunnya Ifelis Ese ya itu. Tapi hasilnya sebaliknya gitu. Tapi di luar itu gue hanya nonton babak kedua. Jadi babak pertama gue nonton hanya dari highlight. Memang ya sebenarnya satu gol yang benar-benar bagus itu gol pertama Napoli, itu pemain mudanya itu gue lupa lah namanya siapa, V siapa gitu. Ya itu bagus banget, itu gue lihat dia bermain, dia itu pure gol yang benar-benar gol ya buat gue ya, golnya dia itu. Kalau golnya Højlund kan itu kalau misalkan Reece James gak mati langkah dan bisa nutup, itu harusnya nggak terjadi gol juga gitu sebenarnya. Tapi ini resiko yang cukup tinggi juga yang diambil sama Rose Senior ya, ngejadiin Reece James sebagai center back gitu. Gua lupa terakhir Reece James jadi center back itu ketika main 3 back, dan itu kan udah musimnya waktu Thomas Tuchel kan, itu setelah itu nggak pernah main 3 back lagi. Main sih cuman nggak pernah Reece James dipasang di situ lagi dan main lagi jadi center back di match tadi malam. Dan ya dia berusaha dengan sebaik mungkin, tapi ya bukan posisi naturalnya di situ, jadi nggak bisa dilakukan juga. Tapi ini dia lagi-lagi di bawah Enzo Maresca, skuad ini menunjukkan reaktif di babak kedua, dan di masa yang sekarang juga di Liam Rossenior juga menunjukkan perubahan di babak yang kedua, dan itu ditunjukkan di match tadi malam ya gitu. Jujur lumayan ngeri Napoli pressingnya, tapi yang dia lakukan itu memperlihatkan kelemahannya Napoli juga gitu kalau gue lihat gitu. Dia meninggalkan space yang cukup
gede ya di defensive line-nya dia gitu. Cuma ninggalin 2 orang, ya kalau gua nggak salah ya. Jadi 2 golnya dari Chelsea pun 2 gol yang luar biasa juga dari Joao Pedro itu. Terutama gol yang pertama dan gol yang kedua kan kerjasamanya lumayan bagus juga tuh sama Cole Palmer juga di situ. Itu untuk Chelsea. Dan kalau ngomongin Chelsea, tim gua itu di Champions League kali ini gue juga sebenarnya nggak muluk-muluk. Kalau sampai semifinal itu udah bagus banget, dan kalau udah bisa berhasil sampai perempat final memperebutkan tiket ke semifinal di leg kedua, gua udah apresiasi banget lah untuk Chelsea yang baru balik ke Champions League di musim ini. Tapi gua tidak menutup kemungkinan juga nih, barangkali magic moment di 2021 keulang lagi ya. Itu akan menjadi sangat-sangat hal yang sangat berharga lah bagi para fans Chelsea gitu. Itu dari Chelsea. Tapi kalau dari ini ya, kalau dari sini sih gue lebih pengen bahas Arsenal. Ya sebagai fans rival, gue dari awal musim pun udah cukup mengakui ya gitu. London is red, terus juga Arsenal kalau mau juara ya juara lah gitu, karena emang di musim ini Arsenal udah memiliki semua komponen ya untuk bisa meraih juara gitu. Terserah lo mau juara di Premier League, di Champions League, tapi gua rasa dia bisa memiliki trofi itulah, atau bisa memiliki momentum itulah gitu di musim ini gitu. Tapi kemarin sempat ada ini juga perbincangan ya di sosial media kalau ya Arsenal kan saat ini posisinya lagi cukup unggul ya gitu, maksudnya masih bisa untuk mendapatkan quadruple gitu. Tapi kayaknya sih untuk quadruple kayaknya masih jauh ya gitu, karena entah ya nanti di leg kedua sih gue yakin dia nggak akan mencapai final karena bakal dijegal sama Chelsea di Emirates. Oke, itu ya dari gue. Saya senang bisa kembali. Selamat malam KB, terima kasih. Anda hati-hati, ini jabatannya serem nih. Pangkalan buzzer. Oke, lanjut teman. Oh ya sorry, sebelumnya siapa yang belum yang mau maju, yang belum dapat maju siapa? Satu. Oh iya sorry banget, MU gak ikut soalnya, maaf. Oke, 1, 2, siapa lagi? 2 aja. Oke. 3, ayo udah mau maju 3. Kalau begitu kita, oh iya Pak Ismail, sorry Pak. Ada 4 ya berarti. Oke, kita maju dulu dari yang datang tadi awal. Sorry. Oke, kalau begitu langsung kita panggilkan yang tidak ikut di Liga Champion. Boleh tepuk tangan buat Eki. Allah, kok bisa ya? Arsenal kemarin kalah sama MU. Aduh dudu, Patrick Dorgu. Kok bisa bikin gol kayak gitu? Ternyata boleh juga ya MU. Hah. Udah itu. Tadinya mau gitu, tadinya mau closing. Cuma terlalu singkat ternyata ya. Padahal tadi latihan udah 2 jam itu. Ya bahas UCL ya. Sangat disayangkan, brother kita kalah ya. Real Madrid, Bang Madrid kalah. Tenang Bang, juara akhir musim. Tenang aja. Emang surut dulu surut. Ntar trofi tiba-tiba ada ya. Insya Allah ada jalannya. Jadi tenang aja. Gak usah gimana-gimana dibanter-banterin juga. Pasti ada prestasinya lah Real Madrid musim ini, karena ya dibandingkan klub kita ya nggak main di Liga Champions yang cuma bisa nonton doang. Jadi masih berbangga lah Real Madrid masih ada peluang gitu kan main di playoff. Dan bahasa pemerintah PSG juga, gue juga kaget sih ternyata PSG lewat playoff ya. Dan gue sempat shocknya tuh ketika Benfica ngalahin PSG tuh di 2 match kemarin tuh kan, sebelum ngalahin Madrid tadi malam. Mereka ngalahin PSG juga, dan itu gokil sih mereka mainin di Stadio Dalus ya. Mantap tuh mainnya Benfica. Terus juga Arsenal, nah ini dia Arsenal nih. Kemenangan sempurna, dan kemarin ketika menang lawan MU tuh kan kita selebrasi di sosmed, dan emang gua akuin fans United banyak banget ternyata ya yang bikin konten yang nyombong lah ya. Tapi nyombongnya sehat sih, ketimbang fans Arsenal yang nyombongnya
Ada yang ngaku mau tutup akun. Ya elah, Nora. Kan makanya gue bilang persona sombong tuh buat fans MU aja udah ya lain gak usah ikut-ikut gitu loh. Nora jatuhnya Mas, bener dah. Terus katanya minimal main di UCL lah. Lah ente main mulu gak menang-menang kata gue. Iya kan masa iya. Apa? Itu dia. Ke distract. Oh iya. Ngopi dulu Mas, ngopi udah belum? Ya masih ada 4 kompetisi lah Arsenal dan seperti yang udah kita bahas lah Arsenal emang musim ini tuh harusnya jadi musim Arteta untuk angkat trofi. Cuman permasalahannya apakah mereka mampu? Apalagi masalahnya kemenangan Arsenal tadi malam ya itu sepi lah pembahasannya karena ya dia udah kalah sama United tuh beritanya tuh lebih besar daripada kemenangan Arsenal yang lolos ke babak 16 besar Liga Champions gitu. Karena benar-benar kemarin tuh kemenangan pertama United di Emirates sejak 9 tahun. Kemudian kekalahan pertama Arsenal di Emirates musim ini. Jadi kekalahan Arsenal di Emirates kemarin tuh benar-benar ya makanya kenapa jadi berita besar ya karena memang lawannya United lagi yang di musim ini sebenarnya masih inkonsisten dan tiba-tiba mereka berhasil meraih kemenangan di Emirates yang sebelumnya kita tuh selalu diremehkan dan itu yang ya mungkin kalau misalkan ke depan ya Arsenal tiba-tiba kepleset ya itu match yang lawan United itu kemarin mungkin menjadi batu sandungan mereka lah karena sekarang beda poinnya udah beda 4 gitu sama City. Nah ini menjadi menjadi mungkin startnya mulai dari sekarang nih Arsenal nih harus bisa aware lagi tuh sama pesaingnya gitu Manchester City. Apalagi masih ada Aston Villa juga yang jarang kita sebut padahal Aston Villa poinnya sama kayak City tuh. 46. Arsenal tuh 50 sorry. Dan di Liga Champions mereka berhasil menang sempurna 7 pertandingan, 7 kemenangan. Cuman gue khawatirnya kayak Liverpool tahun lalu sih. Tiba-tiba kalah di babak 16 besar. Nah itu ya sehat-sehat lah fans Arsenal. Kalau bisa ganti persona sombongnya itu loh. Karena takutnya nih sombong ternyata kalah di 16 besar kan lebih kasihan lagi gitu. Bang Abram ntar pizza lagi repot kan. Nextnya nih bahas MU lah ya terakhir nih. Nextnya lawan Fulham. Nah ini menurut gue bakal jadi ujian terberatnya Carrick sebenarnya. Karena dari 6 pertandingan yang dilakoni Michael Carrick selama menjadi manajer interim itu lawannya berat-berat. Dulu pas setelah eranya Solskjaer di periode pertamanya Carrick lawan Arsenal, lawan Chelsea, lawan Villarreal. Ini 3 klub berat lah. Kemudian di periode kedua lawannya City juga, lawan Arsenal. Maksudnya 5 tim ini cukup berat lah bermain, cukup terbuka dan itu memang yang diharapkan oleh Carrick mungkin ya. Dan lawan Fulham akhir pekan nanti menurut gua akan menjadi ujian beratnya Carrick lah karena Fulham juga musim ini cukup menyulitkan beberapa tim-tim besar lah. Mereka bisa nahan imbang Liverpool, kemudian mereka ngalahin Spurs juga. Dan juga menyulitkan Chelsea walaupun mereka menang 2-0 ya. Tapi lawan City juga 4-5 itu benar-benar bikin sulit klub-klub besar sih. Jadi menarik di nanti nih sebenarnya akhir pekan nanti yang pengen gue lihat dari Michael Carrick kira-kira mampu nggak dia membongkar pertahanan Fulham yang ya bisa dikatakan permainannya low block lah. Itulah dia pembahasan seputar United dan juga Liga Champions dari gue. Terima kasih, selamat malam. Oke, yang selanjutnya tadi kita sudah mendengarkan dan juga kita sudah keliling Eropa, saatnya kembali ke tanah air yang baru saja udah main belum sih? Belum ya. Persib belum main ya di Asia ya. Yang baru saja mendatangkan back kiri Prancis, gokil. Terus back kiri kita main di Liga Prancis, keren banget lu. Boleh tepuk tangan buat Raffi. Oke. Selamat malam KPI. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat KPI. Luar biasa, tepuk tangan juga dong buat Masif Thunder yang udah setia menemani KPI sampai saat ini. Oke, gue mau sedikit bahas tema, mungkin gak banyak soal tema. Soal Madrid, gue nonton cuma beberapa menit awal aja. Gue setelah melihat hasilnya, kenapa ya, Madrid ini menurut gue ada satu PR yang sampai sekarang ini belum bisa dibenahi. Coba fans Madrid juga, apa kira-kira? Ya itu dia. Terutama di posisi lini belakang. Karena menurut gua menurut gua salah satu titik lemah Madrid itu ada di sisi kanan, terutama bek kanan. Itu
menurut gue datengin TA ini bukan solusi buat memperkuat lini bertahan Madrid. Kalau menurut gue pribadi, gue ada salah satu opsi, tapi mungkin enggak sih. Tapi mungkin ini agak debatable sih. Tapi gue suka banget sama pemain ini, yaitu bek kanan Spurs, Pedro Porro. Entah kenapa gue impress banget sama pemain ini. Dia punya crossing yang bagus, punya ofensif dan defensif yang bagus. Gue rasa apalagi ini pemain lokal, pasti Florentino Perez suka banget sama pemain lokal. Ini sih menurut gue salah satu opsi buat Madrid, buat bek kanan. Terus buat PSG sayang banget ya. Pada game PSG lawan Newcastle itu detik-detik awal udah seru banget. Dapat penalti, tapi sayang banget gagal. Tapi ya udahlah, hasilnya menguntungkan buat City. Gue sebagai fans City pun mengakui luck. Bener ada faktor lucknya ini, City bisa lolos ke babak 16 besar di rank 8 loh. Benar-benar tergantung sama hasil tim-tim lainnya. Dan Arsenal jujur aja nih, gue lihat musim ini emang tebal banget, skuadnya tebal banget. Ini gue rasa sih minimal 1 trofi dapat sih Arsenal musim ini. Tapi kalau sampai late game IPL kekejar sama City, wah ini Arteta tau lah mau dibawa kemana lagi dah nih. Udah kebangetan sih. Kalau sampai late game kesalip lagi sama City mah udah ngaco banget lah. Nah, ngomongin soal klub gue City, ada sebuah anomali musim ini. Kok bisa loh kalah sama Bodo Glimt? Away, kok bisa gitu loh? Dan pemain Bodo yang bukan pemain Bodo, apa ya bilang ya? Pemain klub Bodo Glimt. Kalau tadi Bang Eski bilang striker yang mencuri perhatian, kalau gue justru pemain winger sih, Jan Peter Haug. Menurut gue, ini itu sebenarnya pemain bagus. Lu bayangin, Haug 2020 lawan AC Milan di San Siro, menang 3-2 AC Milan, dia cetak gol. Itu tanggal 25 September 2020. Tanggal 1 Oktober udah jadi pemain Milan. Sumpah. Gue gak tahu ya apa yang ada di pikiran manajemen. Cuma lihat 1 match, terus langsung kontrak. Dan kontraknya gak tanggung-tanggung loh, sampai 2025. Dan sekarang dia malah baik ke Bodo Glimt. Nah setelah dari Milan dia sempat lah ke Frankfurt, juara Europa League. Sampai akhirnya dia makin lama makin ngedrop. Dan akhirnya dia bisa bersinar lagi di Bodo. Bodo ini klub mana ada yang tahu? Norwegia. Haugnya negara mana? Norwegia. Jadi gak ada salahnya pemain lokal yang abort pulang lagi ke negara itu gak ada yang salah teman-teman. Itu loh, justru bagus loh sekarang performa Hauge kan bisa dilihat. Jadi kunci ngalahin City, perform juga lawan ATM, semalam ngalahin ATM. Jadi kalau pemain abort pulang ke lokal itu sebenarnya gak ada masalah, asal dia tetap perform. Nah ngomongin soal liga lokal, kalau tadi liga lokal Norwegia klubnya, gue mau sedikit bahas liga lokal yang ada di negara kita, yaitu Indonesia. Ada salah satu klub besar, klub ibu kota, tebelin dulu, ibu kota Jawa Barat yaitu Persib. Nah, kan ibu kota sama kan. Datengin salah satu bek kiri yang udah malam melintang di Eropa yaitu Lavin Kurzawa. Menurut gua ini transfer yang semuanya menang. Kurzawa menang, dapat klub lagi setelah kurang lebih setahun atau 6 bulan nggak main. Kedua Persib dapat bek kiri bagus. Gua rasa ini masih bagus buat kualitas di liga lokal. Ketiga dapat exposure. Semua kena, media lokal, media luar. Bayangin foto Kurzawa nih, pakai jersey Persib. Itu kan diposting Fabrizio Romano ya. Itu kopi ABC menang banyak cuy. Lu gila itu kopi ABC sampai luar negeri itu. Coba lihat Kurzawa, iya kan Kurzawa 3, atas itu kopi ABC. Itu satu dunia tahu kopi ABC. Gila gak tuh ha Kurzawa. Kurzawa tuh kayaknya kopi ABC. Ya. Nah, sama salah satu rival Persib juga mencuri perhatian gue itu Persija. Datengin Shane Patinama. Ini menurut gue kita ambil sisi positifnya ya. Sisi positifnya itu Donitri dapat persaingan yang sangat sehat. Selain dapat persaingan sehat, dia dapat mentor juga. Jadi ini menurut gue juga transfer yang semuanya menang. Pemain menang, klub menang. Begitupun para pesaingnya juga
gue rasa ini bisa menghidupkan kembali gairah liga lokal kita. Waktu itu awal musim Super League gue bilang kan, kedatangan Tom Haya sama Eliano. Ini gue yakin nih, semua fans timnas pasti bakal nonton Super League. Dan terbukti, kalau kalian cek di Google itu ratingnya lumayan naik musim ini. Karena efek baik kedatangan pemain timnas ditambah ada lagi Saint Patinama. Wah itu udah pasti Persija, Jackmania ini udah satu Indonesia pasti setiap wilayah pasti nonton, gue yakin. Jadi menurut gue kita semua harus support terus klub lokal kita, pemain lokal kita, dan yang paling penting aki lokal paling bagus, Masif Tanda. Itu dia. Terima kasih KPI, selamat malam. Thank you Raffi. Ya itu materi yang tidak disukai Felix ya. Oke langsung saja kita lanjut. Tadi siapa yang belum gue ya? Oh iya, ini ada fans AC Milan juga, asik. Langsung saja kita sambut. Boleh tepuk tangan untuk founder San Siro. Felix, bahasa apa tadi? Kutukan Benfica ya? Terakhir Benfica itu pernah masuk final Liga Champions. European Cup waktu itu ya. Salah satu bintangnya itu pernah main di Indonesia. Yang saya sebutin di grup itu. Fata Matanu Garcia itu. Di semifinal dia bikin gol pakai tangan gitu. Lawan Marseille. Tapi ya berhubung lawannya di final terlalu kuat ya. Bisa ditebak lah timnya apa yang di final itu. Timnya Kang Mus tuh. Iya. Jadi itu terakhir kalinya Benfica hampir juara Liga Champions ya. Dan karena saya nggak ada yang didukung, ya udah saya dukung Benfica aja lah. Nggak ada Milan ya. Iya. Jadi ya nanti kan Benfica kalau nggak ketemu Madrid atau Inter ya udah kalahin aja ya, dua-dua itu sikat aja lah. Bisa lolos kayaknya Benfica ini. Bisa ini. Oke, Madrid ya. Ini kemarin kan ribut lagi nih. Ada ribut-ribut lagi ya, ada reguler ya. Kayaknya orang-orang lupa ya. Sebenarnya tim yang paling toksik gitu ya, ruang gantinya itu sebenarnya Madrid ya. Sementara selama ini kan yang disebut paling toksik kan MU kan. Jadi sebenarnya yang paling toksik itu ya dari dulu itu sebenarnya Madrid ya. Hanya karena 10 tahun lebih ini kan Madrid stabil gitu kan. Karena Zidane, Ancelotti jadi nggak terlalu banyak masuk pemberitaan lagi kan. Tapi sekarang mulai kelihatan nih. Jadi memang Madrid ini ya, itu butuh pelatih yang 90% main manajemen, taktiknya 10% aja gitu. Ini ibarat kalau misalnya di sekolah gitu ya, Madrid ya, di kelas gitu. Ini murid ini bandel-bandel nih. Jadi di kelas tuh, di pojokan ada yang main kartu gitu. Ada yang baca stensilan gitu. Tahu ya stensilan? Jangan, dikat. Ada yang main gitar gitu kan. Guru masuk nih. Gurunya namanya Ancelotti gitu. Ngelihat nih muridnya bandel-bandel ini. Ya udah biarin aja lah anak-anak ini. Yang penting kalian ujian lulus ya. Oh siap Pak. Jadi dibiarin aja sama Pak Guru Ancelotti-nya ini. Terserah lu mau tidur kayak di kelas kayak mau ngerokok kayak dibiarin aja gitu. Dan ternyata memang lulus, nilainya bagus-bagus nih di kelas yang bandel-bandel ini. Nah kemarin yang si Xabi Alonso beda. Begitu lihat nih bandel-bandel suruh catat nih. Kalau saya ngajar catat nih semuanya nih. Langsung pemain ini guru baru nih. Langsung lapor sama kepala sekolahnya. Pak Kepseknya kan, Florentino Perez ya. Pak, ini guru baru nih. Keluarin beneran gitu kan. Nah, ini nggak tahu nih nasibnya Arbelo apakah nanti kayak Xabi Alonso kan. Karena dia nggak punya, yang jelas dia nggak punya wibawa bahkan dibandingkan Xabi Alonso aja masih jauh kan ya. Jadi ya mungkin ya
saya setuju sama kemana siapa Bang Rizal ya yang bilang ya sebelum akhir musim mungkin diganti lagi ya Arbeloa ya. Jadi ya tinggal menunggu harinya lah. Nah untuk Arsenal ini ya, Arsenal ini kalau saya ibaratin kalau di F1 itu ya dia tuh dari lap pertama dia di gaspol gitu, bikin fastest lap terus gitu, berturut-turut gitu 8 lap ya paling cepat gitu. Tapi kalau di F1 itu biasanya ya kalau di gaspol ya dari awal itu kadang-kadang di akhir-akhir ada yang mesinnya meletus lah apalah gitu kan, ada yang akinya sowak lah. Mungkin karena nggak pakai aki masih standar ya itu ya. Itu ya. Udah lama gue nggak ngiklan soalnya. Ya ini di sejarahnya ya di UCL itu sejak pakai fase grup ya cuma ada 2 klub yang juara dan waktu di grup stage-nya itu mencatat rekor sempurna ya. Jadi cuma ada 2 tim. Munchen tahun 2020 sama Madrid kemarin yang 2024. Nah persamaannya apa 2 tim itu? Liganya nggak kompetitif kan? Ya kan? Munchen di Bundesliga kan main pakai 1 kaki aja udah menang kan gitu kan? Gitu ya. Madrid juga di La Liga ya tinggal kalau bisa menang lawan Barca selesai lah gitu kan. Nah sekarang Arsenal dia di title race ada 3-4 tim. Apakah dia punya bensin untuk bertahan sampai akhir musim gitu kan. Jadi ya mungkin lebih baik di slow down dulu nih Arsenal jangan digaspol nih di UCL gitu kan. Kalau enggak ya jangan sampai nanti terulang lagi yang kejadian kemarin yang Liverpool itu tahun kemarin ya. Udah itu aja. Saya sih kalau bahas UCL kangen ya bahas Milan itu ya. Iya. Udah itu aja lah. Makasih. Oke teman-teman, buat menutup hari ini boleh tepuk tangan buat King MU. 2 minggu bahasan Champions League mulu. Nggak asik. Gue bahas cepat aja ya dari judul Madrid. Good luck lah buat pelatih siapapun yang ngelatih Madrid ya. Karena ego pemainnya jago. Si jago gitu ngerasanya. Kayaknya susah banget nih pelatih buat datang dan benerin ego pemainnya karena paling besar semua. Ada satu nama yang cocok kayak Ruben Amorim ya. Rashford, Onana sekali window cabut. Garnacho tuh Amorim masuk. Terus PSG nggak usah dibahas gak punya fans. Arsenal. Siapa fans PSG? Nggak ada. Paling orang Paris doang. Levroch. Nama orang Levroch. Arsenal nih ya. Gue mau bilang tim lu bagus, fans lu nggak seru. Anjir. Asli dah baru ini kayaknya ya dibanter orang terus ngambek. Iya, waktu MU menang Liverpool 2-1, fans Liverpool, nih Gakpo kena tiang mulu gini. Gua nggak nemu satupun fans Arsenal yang nyalahin Arsenal sendiri. MU mulu dibahas. Kepikiran lu emang bener kata akun orang Twitter luar ya. Pemenang merayakan, losers menjelaskan. Itulah fans Arsenal nih. Makanya ingat-ingat ya fans bola dan terutama fans Arsenal nih. Kita semua tahu lah yang udah lama nonton bola ya. Bola itu bundar gitu. 90 menit bisa terjadi apapun. Kalau lu sebelumnya sombong, seenggaknya setelahnya itu tanggung jawab. Jangan kabur. Lu sombong banget nih. Terus kalah. Terus MU berasa kayak juara Liga Champions saja. Emang lu tahu rahasia juara Liga Champions? Iya kan sih? Iya, sengaja kalau sombong di awal, jumawa di awal, di akhir lu tanggung jawab. Kayak gitu mulu, ngelak mulu. Udah gitu mainnya. Udahlah, kalau main gak usah dibahas lah, itu bukan haram football lagi tuh, kayak kalau ada di atasnya haram itu tuh kayaknya tuh permainan nyik throw in gitu. Tapi gue bingung ya sama nih, gue mau agak survei dikit ya teman-teman nih. Fans Arsenal tuh kira-kira umur berapa ya? Seumuran kita nggak banyak ya Bang Rizal ya, mungkin ada lah, tapi kayaknya gak masif lah karena waktu masif Thunder. Iya. Fans Arsenal gak masif, yang masif Thunder. Iya. Van Dijk. Iya. Asis apa lagi? Gak ada udah ya. Kok kalau angkatan gue Bang Rizal 2001 2004 lah. Paling fans MU karena waktu pertama kali nonton bola MU bagus atau Liverpool karena bagus juga Liverpool.
Arsenal tuh kalau nggak seumuran Bang Abrar 90 awal karena pas zamannya Invincible menang, atau menurut gue pas pandemi FA Cup atau 2022 kan pertama kali juara 2. Iya, pertama kali peringkat 2, sorry. Ya juara 2 nggak ada. Tapi gue bingung ya kalau dia emang umurnya SMA, ya wajar lah kayak gini. Cuman kalau agak tua gitu misalnya angkatan 90-an gitu atau seumuran gue gitu, kayaknya ini terlalu childish gitu. Tapi jadinya gue mikir kayaknya fans Arsenal nih banyaknya fans-fans baru kali yang baru nonton bola terus timnya kalah nyenggol-nyenggol kemana-mana gitu. Menurut gue kritik aja tim lu sendiri, tim lu open play nggak bisa golin. Golin sih tapi lewat kakinya Martinez. Tapi kan ya udahlah, itu kritik aja tim lu sendiri gitu. Maksud gue jangan kebawa kemana-mana gitu. Gue ini terlalu curhat nih saya nih ya. Senal ya. Tapi tadi apa, Bar lu kalau Barca menang lawan Albacete. Oh, Barca menang Albacete, Tarsi Pizza. Albacete, Bar. Oh, lu kapan? Nah, gue juga mau ikutan nih. Tapi MU Fulham. Nah, bukan, ini agak beda nih karena pemain kesukaan gue kan Kobe Mainu. Kalau dia golin, dapat. Hah? Pagi sore. Mas berlebihan mas. Kalau pagi sore, iya kali berapa deh. Kalau Kobe Mainu golin, Solario terlalu ini. Kalau Kobe, kita pikirin nanti deh. Tapi kalau Kobe Mainu golin nanti boleh tag gue di grup hari Minggu jam 7 ya, jam 9. Kalau Kobe Mainu golin. Oke, sekian dari gue Rehan. Terima kasih. Oke, keren. Siapa tadi bilang pagi sore? Pagi sore kalau dibeliin pizza kita tidur anjing di atasnya ngomong. Kurang ajar ya, budgetnya pagi sore. Oh ya ngantuk. Kalau Anda di bivak aja mas, di bivak. Oke teman-teman, sebelumnya thank you semuanya yang udah datang. Seru banget hari ini, lucu-lucu, yang serius juga ada, yang aneh juga ada. Siapa ya terserah kalian ya. Gak tahu, gua nggak bilang, pokoknya terserah kalian. Terima kasih juga buat Massive Thunder udah mensupport kita. Thank you buat Pasti Bisa Coffee dan juga tim JM TV yang udah selalu memandu kita di setiap Kamisnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa datang ke sini langsung. Selamat malam.